apakah nanti keluarga Pak Faisal ini akan menuntut Pak Dodi? Tapi beliau kan sudah punya lawyer. Tapi kemarin kenapa pakai Mas Sunan ya? Sebelum terlambat, yuk Pak. Anda bisa. Ayo. Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya, Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Kemarin sempat ada berita di mana Pak Dodi menggandeng Mas Sunan Kalijaga, ini lawyer kondang tanah air, untuk ya melayangkan sebuah teguran karena diduga ya, ada seseorang yang mempergunakan nama atau ya itu tadilah menjelek-jelekan nama Pak Dodi di konten viral. Tapi akhirnya nggak tunggu lama terbongkar kalau ternyata itu adalah ulah netizen atau oknum netizen, karena nggak semua netizen itu jahat. Nah, akhirnya ini Sunan Kalijaga juga meminta maaf. Nggak cuman itu, istrinya ini langsung juga diserang karenanya. Jadi ini memang sesuatu yang ya tidak diperkirakan, karena ya sebagai seorang lawyer yang dia pasti akan langsung percaya apa yang disampaikan oleh kliennya ini tadi. Cuman memang mungkin karena waktu untuk risetnya ini nggak terlalu panjang, terjadilah. Tapi ya it's okay, itu sudah terjadi. Bahkan Mas Sunan Kalijaga ini juga akhirnya ketemu langsung dengan Pak Faisal dan istri, dibawa oleh salah satu sahabat dari Vanessa Angel almarhumah. Nah, kita akan lihat kemudian, walaupun ini sudah selesai, apakah nanti Fuji atau keluarga Pak Faisal ini akan menuntut Pak Dodi? Karena kalau sampai ini semua terus terjadi, orang tuh sempat mikir jangan-jangan nanti akan dilakukan penuntutan agar ya Pak Dodi ini kapok gitu loh. Itu kan kebayangan netizen seperti itu. Tapi kita lihat di sini, sebenarnya seperti apa sih? Karena ada satu hal juga yang Sunan Kalijaga sampaikan yang saya juga sebenarnya ini agree, bahwa Pak Dodi ini nggak sepenuhnya benar, tapi juga dia tuh nggak sepenuhnya salah. Ya memang iya, tapi yuk kita lihat dari kartu ini kira-kira apa yang akan keluar. Kartu The Two of Swords. Jadi kalau seperti ini sebenarnya kalau ditanya ya pengen ya, tapi mereka semua menganggap kalau masalah ini udah usai dan ini semua adalah sebuah kesalahpahaman. Jadi yang pakai topeng itu ternyata adalah Bibi, yang ngomong pun itu ternyata adalah ya netizen iseng yang mendubbing itu ke video yang ini audio dan videonya itu nggak terjadi di saat bersamaan. Jadi sudah ditempering, sudah dirubah, dan ini semua terjadi, dan ya bisa terjadi pada kita semua. Kita udah emosi, ternyata salah. Jadi harapannya di sini untuk kalian semua, hati-hati, apapun yang kalian lihat dan dengar itu belum tentu benar adanya. Nah, terus kemudian kita lihat di sini sebenarnya apa yang ada ya. Nah, kalau saya pikir ini sudah kadung nih, Mas Sunan Kalijaga nih Mas. Mas sudah kadung masuk di sini, cobalah jadi mediator. Kalau menurut saya, ini Anda ini sangat-sangat berpotensi bisa nih merukunkan mereka berdua. Kalau bisa Mas, benar-benar ini adalah satu hal yang kita tunggu-tunggu sebagai seorang lawyer handal. Siapa tahu beliau ini memang memiliki tangan dingin untuk mempersatukan mereka berdua, dan harapannya Pak Dodi, Pak Faisal nanti berpelukan dan ini semua selesai. Dan kita lihat lagi apa yang akan bisa kita baca dari kartu ini. Kalaupun mau menuntut ya, selain bukan style, tapi kayaknya keluarga Pak Faisal ini juga mengerti bahwa ya Pak Dodi ini panas karena satu hal dan lain hal. Terus kalau ternyata harus dihadapi dengan panas yang lain, ini malah akan jadi berantakan. Jadi kayaknya mengingat yang terjadi di masa lalu, kayaknya keluarga Pak Faisal ini lebih ke adem, di interview pun nggak gampang terpancing. Dan kalau menurut saya harusnya Pak Dodi pun sudah mulai hijrah menuju ke jangan gampang kepancing oknum wartawan yang nanya terus kemudian digoreng nanti. Ini kayaknya beliau harus benar-benar tahu. Kemarin saya sarankan cobalah cari public relation atau ya itu tadi lah. Siapa tahu kalau dapat lawyer seperti Mas Sunan Kalijaga ini akan bisa sedikit mengarahkan. Tapi beliau kan sudah punya lawyer. Tapi kemarin kenapa pakai Mas Sunan ya? Lawyer yang sebelumnya bukannya ada juga ya? Tapi yuk kita akan lihat lagi. Kekesalannya ini memang ya beralasan ya. Karena pasti akan marah terus tiba-tiba ada orang, ada Dodot, yang mana itu adalah panggilan slangnya dia gitu. Terus kemudian lihat seperti itu, dan itu cucunya, ingat loh ya, ini masih darah dagingnya dia juga loh. Kalau menurut saya pasti akan seorang kakek ini akan marah, apalagi dipengaruhi oleh orang sekitar yang ini ada video seperti ini. Jadi saya pikir sih ini wajar kalau beliau marah. Tapi sayangnya memang nggak teliti, sehingga akhirnya hal seperti ini terus terjadi. Dan sangat disayangkan kenapa ini terjadi, karena Pak Dodi itu udah kadung punya satu brand yang kurang bersahabat terhadap netizen ini. Kalau saya lihat lagi dari kartu ini ke depannya bagaimana? Kalau menurut saya Pak,
Ini Pak Dodi ini sebenarnya punya momen. Saat ini itu adalah momen yang sangat kuat dan penting. Kalau Bapak di sini mau menjadikan momen ini sebagai momen pembalik, di mana Anda ini akan ya dengan damai menerima dan mencoba untuk nggak mengkontra apapun yang terjadi, mencoba untuk mengikuti arus, karena netizen ini memang mengarah ke sana. Dan melawan netizen itu sama kayak kita berdiri menghadapi tsunami setinggi 20 meter, kita pasti akan habis dimakan oleh mereka. Nah, kalau menurut saya ini yang harus dilakukan. Kalaupun Pak Dodi ternyata memiliki satu kebenaran yang diucapkan, katakanlah Pak. Tapi menurut saya rangkulah ini semua. Karena pada akhirnya Vanessa dan Bibi sudah tidak ada. Yuk fokus kepada yang ada ini loh, Gala Sky. Dan dengan ini semua harapannya keluarga ini akan bersatu bersama dan membesarkan anak sematawayang ini dengan cinta yang mungkin ya nggak bisa dia dapatkan dari kedua orang tuanya, tapi dia dapatkan dari orang-orang yang dari sekitarnya dan juga warga Indonesia yang sangat menyayanginya. Bahkan kalau saya boleh bilang di sini, ini tuh kayak di tengah jalan yang belum telat. Pak Dodi ini terpengaruh oleh ya tadi itu loh, lihat sosial media, netizen ini kayak membuli dia dan malah dia semakin terpuruk lagi dan dia merasa kayak dikucilkan. Kalau menurut saya di sini dari kartu ini, kalau seandainya memang beliau ini mau putar balik 180 derajat, saya lihat ini simpati yang luar biasa akan mengalir deras dan dia juga saya yakin pasti akan juga mendapatkan simpati yang sama dengan Pak Faisal. Kalau ini terjadi itu kayak pernah nonton nggak ya kalau kita nonton sinetron seorang yang antagonis tapi akhir-akhirnya ini tuh dia menjadi baik. Nah tapi sayangnya orang-orang yang menjadi baik ini biasanya udah di akhir episode atau mau berakhir ya perannya itu tadi. Jadi kalau menurut saya Pak, sebelum terlambat yuk Pak, Anda bisa, ayo. Atau kalau enggak itu, nah malah Pak Faisal yang coba untuk datang dan merangkul Pak Dodi. Mungkin di sini kalian semua nggak setuju. Enak aja ini. Tapi balik lagi, untuk Pak Faisal, Pak Dodi ini tetap kakeknya Gala. Dan walaupun anak yang akhirnya menikah dengan anak beliau ini sudah tidak ada, tapi harapannya dan Vanessa kalau ada, pasti pengennya ya Gala ini akan akrab dengan kedua keluarga ini tadi. Benar nggak ya kira-kira ya? Tapi kalau saya kira di sini dengan mungkin Pak Faisal nanti mau merangkul Pak Dodi juga, ini akan jadi satu hal yang positif dan seharusnya akan membuat Pak Faisal itu akan lebih mendapatkan simpati lebih besar lagi dari para netizen. Dan kalau dilihat dari tensinya menuju tanggal 29, di mana hasil dari sidang hak asuh untuk Gala Sky ini akan diumumkan, kayaknya semuanya ini akan semakin memanas dan menegang. Nah kalau menurut saya ya sudah, kalau memang Pak Dodi tetap tegang seperti itu, Pak Faisal ini harus lebih loose lagi, lebih santai lagi, karena jalan keluarnya ini jelas satu. Pak Dodi ini bisa lebih santai dan Pak Faisal ini juga merangkul Pak Dodi, dan saya pikir ini jalan keluar yang sama-sama diharapkan dan mengakhiri drama yang sudah ngalahin Ikatan Cinta. Saya yakin ini tahun depan Ikatan Cinta bungkus gara-gara drama Pak Dodi versus Pak Faisal. Lagi pula di sini kasihan terhadap Gala yang akan melihat semua terjadi ini di masa depan nanti, dan dia akan sedih sekali melihat kedua kakeknya ini tadi. Enggak sih, satu kakeknya ya Pak Dodi ini yang benar-benar kontroversial ini tadi, dan pasti dia berharap ya mungkin saat itu kakeknya ini masih sehat bugar untuk bisa menjelaskan sebenarnya apa yang terjadi, dan penjelasannya mungkin terjadi saat lagi lebaran, mereka ketawa-ketawa membahas yang terjadi. Gala pun sudah dewasa dan bisa menerima ini dan gak ada sesuatu yang akan menyakiti hatinya. Itu harapan saya. Jadi kalau boleh saya katakan di sini, Pak Dodi, yuk Pak, bisa yuk kita hindari semua ketakutan Anda ini tadi, bahwa Anda ngerasa nggak diajak, nggak dilibatkan dan sebagainya. Kalau bisa ketemu, ngobrol, tanpa ada media sekalipun deh, tanpa diliput sekalipun deh. Harusnya ini kayak ketemunya Mbak Imbong sama kakek Suhut waktu itu loh. Karena mereka nggak ketemu-ketemu, setelah ketemu ternyata dua orang ini orang yang baik. Saya ngerasa juga hal yang sama ini harusnya ada. Bahkan di luar stigma masyarakat yang bilang, wah semua teorinya udah nggak berperi kemanusiaan lah terhadap Pak Dodi. Saya pikir sih, masa iya sih sejahat itu? Saya pikir Pak Dodi ini orang baik. Dan tinggal tunggu waktu untuk dia nanti akhirnya menyambut kakek dari cucunya juga ini tadi, bersatu dalam keluarga. Dan mungkin itu akan terjadi kalau dari terawangan saya yang lain, itu mungkin di Lebaran tahun 2022 nanti. Ini yang bisa saya bacakan. Tapi untuk kalian semua yang ingin dibacakan kartu, silahkan hubungi nomor di bawah ini. Semoga saya juga bisa membacakan kalian. Dan ingat, cara terbaik untuk meramalkan masa depan adalah dengan menciptakan masa depan itu sendiri. Terima kasih, sampai jumpa, dan salam.